Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang K3 di UMKM Jamu Ponagung Mbak Sari. Next. Nah, mengapa K3 penting untuk UMKM Jamu? Tentu saja untuk menjaga dari resiko yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja jika tanpa pengendalian K3. Di sini kita akan memasukkan 3 risiko, yaitu yang pertama adalah risiko fisik dari produksinya, tentu saja karena menggunakan pisau atau kerja di lantai dan kelelahan otot akibat berdiri atau duduk lama. Risiko kimianya paparan senyawa aktif, kurkumin atau gingerol, iritasi kulit dan mata dari rempah, alergi akibat kontak berulang dengan bahan. Dan risiko ergonominya yaitu postur bungkuk saat mengupas rimpang, pengulangan gerakan, dan angkat-angkat galon atau panci berat. Next. Di sini APD yang wajib digunakan oleh karyawan produksinya. Yang pertama adalah sarung tangan untuk melindungi tangan dari irisan pisau, iritasi rempah, dan kontaminasi produk. Yang kedua adalah masker mencegah terhidupnya partikel debu, rempah, uap panas, dan serbuk jahe kunyit yang dapat mengiritasi seluruh pernapasan. Dan juga sepatu safety, kacamata pelindung, celemek atau apron, dan penutup kepala. Next. Dan ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, lanjut ke identifikasi bahaya dan pengendalian. Yang pertama, aktivitas. Aktivitas seperti mengupas dan memotong itu bahayanya seperti pisau yang tajam. Nah, resikonya seperti luka tangan dan tingkatnya di sini yaitu tinggi. Nah, pengendaliannya yaitu sarung tangan, cartridge dan teknik pegang yang aman. Aktivitas kedua seperti merebus atau memasak jamu. Bahayanya yaitu uap dan air panas, dan resikonya yaitu luka bakar. Tingkatnya di sini yaitu sedang, dan pengendaliannya yaitu celemek dan sarung tangan tahan panas dan pengaduk panjang. Aktivitas ketiga seperti mencuci dan menyiapkan bahan. Bahayanya yaitu lantainya basah dan risikonya terpeleset. Tingkatnya sedang. Pengendalinya dengan memakai sepatu anti-slip dan pengeringan lantai rutin. Aktivitas keempat yaitu memeras rimpang manual. Bahayanya partikel rempah. Resikonya iritasi mata atau kulit. Tingkat risikonya yaitu sedang. Untuk pengendaliannya yaitu dengan memakai kacamata pelindung dan sarung tangan nitrile. Aktivitas kelima yaitu membawa panci atau galon yang sangat berat. Bahayanya beban yang sangat berat. Risikonya seperti cedera tulang belakang. Tingkat risikonya yaitu sedang. Untuk pengendaliannya yaitu dengan teknik angkat yang benar atau troli atau alat bantu angkut. Aktivitas terakhir yaitu berdiri lama di dapur. Bahayanya yaitu postur statis. Resikonya yaitu kelelahan atau nyeri punggung. Untuk tingkatnya yaitu rendah. Pengendaliannya yaitu keset anti kelelahan dan rotasi jadwal istirahat. Next. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya.
Baik, kita akan melihat diagram Fishbone, diagram bahaya tertinggi ya. Dari ketiga ini kita pakai yang pisau tajam, aktivitas pengupas, dan memotong rimpang atau rempah-rempah. Kenapa di sini dikatakan tinggi? Ya karena memang kebanyakan ya untuk memotong rempah-rempah itu pakai, masih di sana itu masih tradisional, jadi masih pakai pisau. Jadi kemungkinan terkena terkena pisau itu sangat tinggi. Kemudian kita ke uap dan air panas di sini dianggap sedang karena di sana sudah ada teknologi yang digunakan. Jadi untuk uap dan air panas itu minim, mungkin sedang, tidak terlalu sering. Dan untuk lantai yang basah ini sedang karena memang ada ada yang sering membersihkannya mungkin. Baik. Selanjutnya yaitu JSA atau Job Safety Analysis. Yang pertama adanya tahapan pekerjaan, potensi bahayanya, resiko atau dampak, tingkat resiko, dan pengendalian yang disarankan. Ini sudah dijelaskan semua. Saya bacakan nomor 1, yaitu tahapan pekerjaannya mengupas dan memotong rimpang, yaitu jahe, kunyit, kencur. Potensi bahayanya yaitu pisau tajam, alat yang digunakan untuk mengupas dan memotong rimpang tadi. Risiko atau dampaknya yaitu luka sayat, luka potong, tangan, ataupun jari. Tingkat resiko ini tergolong tinggi. Dan pengendalian yang disarankannya yaitu menggunakan sarung tangan, teknik memotong yang benar, pisau dirawat secara berkala, pelatihan penggunaan alat potong. Yang kedua yaitu ada mencuci bahan baku, ada mengangkat bahan baku dari gudang ke area produksi, merebus bahan baku, dan terakhir yaitu mengaduk jamu dalam panci besar. Itu semua sudah diterangkan dari sampai pengendalian yang disarankan. Next. SOP K3 SOP K3 Standar Operasional Prosedur Keselamatan Kerja. Sebelum bekerja, seluruh karyawan wajib menggunakan APD sebelum memasuki area produksi. Dengan memeriksa kondisi peralatan sebelum digunakan dan membersihkan sanitasi area kerja untuk memastikan lantai kering dan mencegah terpeleset. Dan cek ketersediaan APAR dan P3 di lokasi yang mudah dijangkau. Ketika bekerja, ikuti prosedur penggunaan pisau. Dengan memotong dengan pisau jauh dari tubuh dan simpan di tempat yang aman. Gunakan kompor dengan benar dan jangan tinggalkan api tanpa pengawasan. Angkat beban berat menggunakan teknik yang benar dengan lutut ditekuk atau punggung tegak. Jika ada kondisi berbahaya, maka segera laporkan kepada penanggung jawab. Setelah bekerja, matikan kompor dan semua peralatan listrik sebelum meninggalkan ruangan. Bersihkan dan sterilkan area produksi, jaga higienitas produk jamu. Simpan bahan kimia atau rempah dengan benar dan jauhkan dari jangkauan anak. Setelah itu lepaskan APD dan cuci tangan hingga bersih dan catat kejadian insiden jika ada. Next. Untuk higienitas produksi dan pertolongan pertama atau P3K. Higienis dan sanitasi produksi. Pertama, seperti cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah memegang bahan baku. Dan sanitasi peralatan panci, blender, botol dengan air panas atau disinfektan food grade. Dan jamu yang sudah diproduksi disimpan di lemari es 3 hari
tanpa pengawet, dan botol dicuci bersih dan dikeringkan sebelum pengisian untuk cegah jamur dan bakteri. Dan pisahkan area penyimpanan bahan baku dari area pengemasan dan penyimpanan produk jadi. Dan label tanggal produksi pada setiap botol. Terapkan sistem FIFO, fresh in, fresh out, dan pekerja yang sakit atau flu diare dilarang bersentuhan langsung dengan produk. Dan pertolongan pertama atau P3K seperti kejadian luka potong, pisau dan parutan. Itu bilas dengan air bersih, tekan dengan kain steril, lalu oleskan antiseptik dan balut. Jika dalam, segera ke puskesmas terdekat. Untuk cedera seperti luka bakar atau air dan uap panas, alirkan air dingin mengalir 10-20 menit. Jangan dioleskan kecap atau pasta gigi dan balut dengan kain yang bersih. Dan iritasi mata, yaitu bilas mata segera dengan air bersih mengalir 15 menit. Jangan gosok, segera ke dokter jika perih berlanjut. Yang terakhir yaitu terpeleset atau terbentur. Itu dengan kompres es pada area memar. Jika ada nyeri atau sendi atau tulang, imobilisasi dan bawa ke fasilitas kesehatan. Next. Next. Kemudian kita ke standar operasional produksi keselamatan kerja. Di sini sebelum bekerja kita diharuskan untuk menggunakan seluruh APB wajib sebelum memasuki area produksi. Periksa kondisi persediaan, kemudian bersihkan dan sanitasi area kerja, pastikan lantai kering. Cari ketersediaan sebelumnya, Mas. Sudah iku. Iki lagi. Sistem audit dan integrasi K3. Audit dilakukan untuk memastikan pengendalian risiko berjalan efektif dan pekerja mematuhi prosedur K3. Kegiatan audit yang pertama adalah inspeksi area kerja. Frekuensinya harus mingguan. Kemudian audit K3 internal itu bulanan. Evakuasi hierarki dan AISI adalah 6 bulan sekali. Investigasi insiden jika terjadi kecelakaan. Next. Selanjutnya yaitu sistem audit dan integrasi K3. Sistem integrasi K3. Yang pertama yaitu proses dari integrasinya. Pertama, memotong rimpang. Untuk pengendalian ketiganya yaitu memakai sarung tangan anti potong. Kedua, mencuci bahan. Pengendalian ketiganya sepatu anti slip. Terus yang ketiga, merebus jamu. Memakai APD yang tahan panas seperti baju, sarung tangan, dan lain-lain. Yang keempat, pengemasannya. Pengendalian ketiganya yaitu posisi kerja dengan keadaan ergonomis. Yang terakhir yaitu pengangkutan. Pengendalian ketiganya yaitu dengan melakukan teknik angkat beban yang benar.
audit berkala dan integrasi ketiga pada setiap tahapan produksi dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja, meningkatkan kepatuhan terhadap SOP, serta mendukung proses produksi yang aman dan efisien. Terima kasih, mungkin itu saja dari presentasi kami untuk K3 sistem produksi di UKM Jamu Mbak Sari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.